siap tulip ya, siap tulipnya gratis. Selamat datang di channel Belajar Bahasa Inggris secara online. Channel ini akan membantu kalian dari dasar sampai kalian mahir berbahasa Inggris. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar kalian tidak ketinggalan pelajaran berikutnya. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Semoga video ini bermanfaat kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali untuk membahas hal-hal yang sangat penting agar kita bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Kita sudah memasuki part yang ke-10. Pada part yang ke-10 kali ini, kita akan membahas hal yang sangat mendasar ketika kita ingin berbicara dalam bahasa Inggris. Apa itu? Hal yang sangat mendasar yang harus kita kuasai adalah auxiliaries verb. Apakah kalian pernah mendengar kata auxiliaries verb? Auxiliaries verb adalah kata kerja bantu yang biasanya diselipkan dalam sebuah kalimat. Kita akan membahas auxiliaries verb tersebut sampai tuntas, jadi kalian jangan skip video ini, saksikan sampai habis agar ilmu kalian sempurna dan kalian bisa berbicara langsung dalam bahasa Inggris. Oke, mari kita mulai membahas auxiliaries verb. Auxiliaries verb adalah kata kerja bantu yang diselipkan dalam sebuah kalimat. Auxiliaries verb itu banyaknya ada 4. Yang pertama yaitu to be. Kemudian yang kedua adalah do, does, dan did. Kemudian yang ketiga adalah have, has, dan had. Kemudian yang keempat adalah model. Itu adalah anggota-anggota dari auxiliaries verb. Kita akan bahas satu persatu dari anggota auxiliaries verb dan kapan kita gunakan to be, kapan kita gunakan do, does, did, dan seterusnya. Kita mulai membahas satu persatu dari auxiliaries verb tersebut. Yang pertama adalah to be. To be ini dia memiliki anggota. Yang pertama yaitu to be itu sendiri, yaitu bentuk aslinya adalah be. Kemudian ada yang namanya penghubung dari be yang disebut dengan linking to be. Linking to be itu seperti ada kata kemudian is, kemudian are, kemudian bentuk lampaunya ada was, kemudian ada were. Sekali lagi, to be itu antara lain ada be, kemudian linkingnya yaitu is, are, was, dan were. Saya yakin kalian pernah melihat kata is, are, was, dan were di sebuah kalimat. Kapan kita gunakan linking to be seperti itu? Simak video ini sampai habis ya. Mudah-mudahan kalian paham. Pada video kali ini, kita tidak akan membahas anggota to be yaitu be. Tapi yang akan kita bahas adalah linkingnya yaitu is, are, was, dan were. Kenapa? Karena be nanti kita gunakan di pelajaran tenses. Jadi terus ikuti channel ini agar kalian tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran berikutnya. Sebelum kita membahas kapan is, are, was, dan were digunakan,
kita harus tahu dulu pasangan dari linking to be tersebut. Kenapa? Ya, karena kita tidak boleh salah memasangkan linking to be tersebut. Linking to be dia memiliki pasangan berupa kata ganti atau yang kita kenal dengan kata pronoun, ya. Dia akan memiliki pasangan pronoun. Oke, perhatikan, kita akan bahas satu persatu. Pronoun itu terdiri dari kata I, you, they, we, she, he, it, dan nama orang nanti, ya. Kita harus tahu pasangan-pasangan dari pronoun tersebut. Kalian kalau belum tahu apa itu pronoun, sekalian lihat pada part yang keempat. Di sana ada istilah-istilah dalam bahasa Inggris, ya. Oke, kita akan mulai dari kata I. I pasangannya adalah Oke, saya ulang. I pasangannya adalah maka kita akan ucapkan I am. Kemudian kita lanjut ke dengar kata yang ini agar kalian lebih mudah. You, they, we. Ingat kata you, they, we. Apa arti you? Kamu. Apa arti they? Mereka. Apa arti we? Kita. Ingat ya, biar cepat diingat. You, Dewi. Ingat kata Dewi. You, Dewi. Pasangannya adalah are. You, Dewi. Pasangannya adalah are. Kemudian she, he, it, dan satu lagi nanti yaitu nama orang. Misalkan kita taruh di sini nama anak saya yaitu Azam, maka pasangan dari she, he, it, dan Azam adalah is. Apa yang belum kita pasangkan? Yang belum kita pasangkan adalah was dan were. Oke, untuk mempermudah kalian menghafal pasangannya, kita mulai dari pasangan were. Kalau kalian hafal pasangan dari are, maka kalian juga hafal pasangan dari were. Karena pasangan were sama dengan pasangan are, yaitu you, they, we. Jadi pasangan are dan were sama, yaitu you, they, we. Jadi, apa pasangan was? Pasangan was sisa dari pasangan were. Berarti pasangan dari was adalah I, she, he, it, dan Azam. Tapi di sini ada catatannya. Ini apabila nama orang tersebut lebih dari satu. Misalkan anak saya jumlahnya 2, yaitu Azam dan Afiza, maka Azam dan Afiza bukan pasangannya was. Kalau lebih dari satu nama orang, maka kita pasangkan dengan were, gitu ya. Jadi kalau satu Azam saja, maka pasangannya was. Tapi kalau 2 orang atau lebih, pasangannya adalah were. Paham ya? Oke, kalau sudah paham pasangan-pasangan dari linking to be, kita akan memulai kapan kita taruhkan linking to be dalam sebuah kalimat. Apakah kalian siap melanjutkan pelajaran? Saya harap kalian siap. Ingat ketika belajar, karena ini saya ajarkannya benar-benar dari dasar, saya harap kalian terus semangat untuk belajarnya. Oke, mari kita mulai untuk membahas kapan kita menggunakan linking to be dalam sebuah kalimat. Linking to be digunakan apabila kalimat tersebut mengandung 1. Noun. Apa itu noun? Noun adalah kata benda. Oke. Kemudian yang kedua adalah adjective. Apa itu adjective? Kata sifat. Kemudian yang ketiga adalah apabila kalimat tersebut mengandung preposition. Apa itu preposition? Preposition adalah kata depan.
Oke, kemudian yang keempat, apabila kalimat itu mengandung adverb of place. Apa itu adverb of place? Adverb of place adalah kata keterangan tempat. Yes. Kemudian yang kelima adalah linking to be digunakan pada numbers atau numeral. Apa itu numbers? Numbers itu adalah bilangan. Kemudian yang terakhir adalah linking to be digunakan pada verb. Apa itu verb? Verb adalah kata kerja. Tapi nanti verb di sini, verb yang digunakan adalah kata kerja verb ing atau kata kerja yang berarti sedang pada tenses aktif. Kemudian verb yang ketiga nanti pada past voice. Jadi nanti untuk lebih jelasnya pada kata kerja, lihat penjelasan pada video ini. Oke? Nanti kita bahas satu persatu contoh dari masing-masing penggunaan dari linking to be tersebut. Oke? Yang pertama, contoh dari penggunaan linking to be pada noun. Kalian pasti pernah mendengar kata noun, yaitu kata benda. Tapi apa sih yang dimaksud dengan kata benda? Sebenarnya noun ini akan kita bahas secara mendetail. Itu tepatnya pembahasan noun itu terletak pada part of speech ya, tapi kita akan bahas part of speech termasuk noun di dalamnya itu insya Allah pada part yang ke-11. Jadi jangan ketinggalan video berikutnya, oke? Tapi untuk membuat contoh yang sederhana di sini, noun itu istilahnya adalah kata benda ya. Jadi secara logikanya wujudnya itu ada, itu dulu di pemahaman kita secara sederhana. Oke, sekarang mari kita buat contohnya. Oke, contoh yang pertama, contohnya misalkan saya akan bilang saya Ella, maka kita akan katakan I'm Ella. Oke, perhatikan ya, itu aslinya adalah I am. Tapi ingat, lebih baik kita gunakan penyingkatan, maka kita akan bilang Amela, seperti itu. Contoh yang kedua, your student. Oke, your itu aslinya adalah you are, tapi ingat, biasakan diri untuk menyingkat antara kata ganti dan linking to be-nya, maka kita you are, kita akan bilang your student. Apa artinya? Kamu adalah siswa. Oke. Contoh yang ketiga adalah their students. Apa artinya? Artinya adalah mereka adalah siswa. Perhatikan kata their. Itu adalah aslinya their, tapi disingkat menjadi kata their students. Nah, sekarang perhatikan kata s di belakang. Aslinya itu adalah student, artinya siswa. Tapi karena they artinya mereka, dan mereka itu pasti lebih dari satu, maka kita tambahkan S di kata benda student itu sendiri. Maka kita akan bilang students. Jangan kita bilang their student. Salah ya. Yang benar adalah their students. Karena huruf S di belakang kata benda itu menunjukkan bahwa benda itu lebih dari satu. Mohon dipahami ya, mudah-mudahan paham. Oke, kita lanjut ke contoh yang keempat. Contoh yang keempat adalah were students. Apa arti dari were students? Artinya adalah kami siswa atau kami adalah siswa. Oke, perhatikan kata were. Itu asli katanya adalah we dan are atau we are.
Tapi ingat, kalau gunakan pronunciation atau menggunakan pelafalan yang benar itu biasanya disingkat. Makanya orang-orang British atau orang-orang Inggris itu biasanya menyingkat. Maka dia bilang were students, seperti itu ya. Jadi we are disingkat menjadi bilangnya were students. Perhatikan huruf S di belakang. Kenapa huruf S? Kalian sudah paham ya? Karena kami atau kita itu lebih dari satu. So kita akan bilang were students. Kami siswa atau kami adalah siswa. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya, yaitu dengan kata she, he, it. Karena saya ingin mengajarkan kalian penyingkatan dalam bahasa Inggris. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kelima, yaitu she's a student. Sekali lagi, she's a student. Jadi perhatikan kata she's. She's di situ aslinya adalah she dan is. Tapi kalau she dan is disingkat, maka kita akan bilang she's student. Nah, kenapa tidak ada s? Karena dia perempuan, itu satu orang. Oke, maka tidak ada huruf s di sana. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya, yaitu his student. Sekali lagi, his student. Apa artinya? Artinya dia adalah siswa. Dianya, tapi ingat ya, untuk laki-laki. Nah, dan ingat tidak ada huruf S karena satu orang. Oke, bisa dipahami ya. Perhatikan kata his. Itu aslinya adalah he is. Tapi ingat kalau disingkat menjadi kata his. Oke, jadi his student itu adalah he is student, tapi diucapkan his student. Oke. Kemudian contoh yang ketujuh adalah its book. Sekali lagi, its book. Oke, perhatikan kata its di sana. Itu aslinya adalah it is. Tapi it is, its dan is disingkat menjadi kata its. Oke, its book. Apa artinya? Artinya adalah itu buku. Oke, perhatikan ada huruf S nggak di belakangnya? Nggak ada ya. Berarti jumlah buku itu adalah satu. Tapi nanti kalau bukunya lebih dari satu, maka tambahkan S di belakangnya. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke contoh yang ke-8. Contoh yang ke-8 adalah Azami student. Sekali lagi, Azami student. Perhatikan kata azam dan is. Azam huruf terakhirnya adalah M, di mana huruf M itu adalah konsonan, kemudian setelahnya adalah is. Perhatikan huruf awal dari is adalah I, yaitu huruf vokal. Jika kalian menemukan dalam bahasa Inggris huruf konsonan ketemu dengan huruf vokal, maka kalian harus word connection, atau artinya kalian harus gabungkan kata tersebut menjadi satu, jangan dipisah. Jangan dibaca Azam is student. No, Azam dan is harus kalian gabung menjadi Azamis. Seperti itu ya. Azamis student. Sebenarnya ini adalah nanti pembahasannya di pelafalannya atau di pronunciation, tapi kita fokus dulu kepada bagaimana cara kita agar kita bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Tapi agar sambil jalan saya akan beritahukan kalian bahwa ingat, kalau konsonan ketemu huruf vokal, maka kalian gabung kata tersebut menjadi satu biar pengucapannya pasti. Oke, seperti itu. Azam is student, jangan dipisah. Azam is student, no wrong. Yang benar adalah Azam is student. Oke, gitu ya. Yang artinya Azam adalah siswa. Azam siswa. Oke, boleh kita artikan adalah, boleh juga tidak, maknanya sama. Azam siswa, gitu ya. Kemudian contoh yang terakhir yaitu
Azaman the Fizer students. Sekali lagi, azaman the Fizer students. Oke. Perhatikan kata azam. Huruf terakhirnya adalah M konsonan. Kemudian setelahnya ada kata and yang artinya dan. Perhatikan huruf pertama dari and yaitu A. Nah, ingat yang tadi kalau konsonan ketemu huruf vokal digabung ya langsung azamand gitu ya. Azamand. Jadi M-A-M-E-N-D gitu ya. Azamand. Kemudian azamand the Fizer students. Perhatikan kata setelah and. Nah, itu afiza. Perhatikan huruf awalnya adalah A. Ingat kalau konsonan ketemu huruf vokal maka digabung. Makanya kita akan bilang azaman the Fizer gitu ya. A-nya itu dibaca the Fizer. Nah, perhatikan kata afiza. Huruf terakhirnya itu adalah A. Huruf vokal. Kemudian perhatikan kata R. Itu huruf awalnya adalah A. Dan ingat satu hal lagi agar kalian tahu ini ya untuk pengucapan. Kalau huruf vokal ketemu vokal itu juga digabung. Jadi sudah kalian dapatkan ilmu pertama, kalau konsonan ketemu vokal digabung. Kemudian yang kedua, kalau vokal ketemu vokal digabung juga. Makanya kita akan bilang afiza. Dan jika digabung dengan R, ingat kalau A di bahasa Inggris itu kan abjadnya itu kita bilangnya A. Makanya huruf A-nya diganti dengan huruf E. Makanya afiza itu kita bacanya afizer. A ketemu A kan, afiza. R, A itu kan vokal-vokal. Makanya kita ganti A itu dengan E. Makanya kita bilang azaman the Fizer. Bukan afizar ya, tapi afizer. Azaman the Fizer students. Dan ingat studentsnya harus ditambahkan S. Kenapa? Karena lebih dari satu. Oke, itu. Nah, susah ya untuk pengucapan bahasa Inggris. Iya sih kalau kita pertama-tama susah, tapi nanti kalau kalian belajar pengucapan atau pronunciation itu akan mudah. Tapi kalau kalian merasa sulit, boleh untuk sementara kalian tidak usah word connection dulu. Yang penting kalian paham pengucapannya. Kalian boleh bilang Azam and Afiza are students. Azam and Afiza are students. Itu juga boleh asal kalian paham. Tapi kalau kalian mau fasih, sudah saya berikan ilmunya. Ingat, kalau mau fasih, ingat konsonan ketemu vokal gabung, vokal ketemu vokal juga digabung sesuai dengan huruf abjadnya. Oke, bisa dipahami ya. Itu contoh, ingat contoh yang pertama, to be atau linking to be digunakan pada kata benda atau noun. Oke, jadi nanti kalau kalian mau berbicara di mana ucapan kalian itu mengandung kata benda, maka kalian harus menaruhkan linking to be di sana. Bisa bisa is, bisa are. Oke, tergantung dari kalimat yang kalian buat. Oke, mudah-mudahan kalian paham untuk contoh penggunaan linking to be pada kata benda atau noun. Kita lanjutkan ke penggunaan linking to be berikutnya. Linking to be berikutnya digunakan pada kata sifat, yaitu adjective. Mengenai pembahasan kata sifat, apa itu kata sifat dan contoh-contohnya nanti akan kita bahas juga di dalam part of speech sama dengan noun. Oke, jadi nanti ikuti terus channel ini. Nanti mungkin kita isi penjelasan noun, adjective dan lain sebagainya itu di part of speech pada season berikutnya ya. Oke, sekarang untuk lebih jelasnya kita akan membuat contoh penggunaan linking to be pada kata adjective atau kata sifat. Perhatikan contoh di bawah ini. Saya bahagia
Nah, bahagia itu adalah kata sifat atau adjektif, maka kita harus menaruhkan linking to be di sana. Saya, I, itu ingat pasangannya adalah maka kita akan bilang Oke, langsung saja maka kita akan ucapkan saya bahagia, bahasa Inggrisnya I'm happy. Sekali lagi, I'm happy. Oke, itu contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. You and I are busy. You and I are busy. Perhatikan kata you and I. You and I. You and I. D sama I. Nah, itu kan konsonan sama vowel ya. You artinya kamu, kemudian I artinya saya. Perhatikan di sini kata penghubung and. Jangan kalau kalian ingin mengucapkan kamu dan saya, jangan kamu ucapkan you and me, wrong ya. Kenapa? Karena itu masih menjadi subjek. Oke, itu sekali lagi masih menjadi subjek. Kita pernah membahas subjek dan objek pada part yang kelima. Oke. Nah, sekarang kalau di sini contoh yang di sini you and I itu posisinya menjadi subjek, maka gunakan kata ganti subjek. You kalau di awal tetap you, kemudian saya kalau di awal tetap I. Jadi jangan sampai katakan you and me, wrong ya, salah. Yang benar adalah you and I. You and I are busy. Nah, perhatikan di sini kamu dan saya linking to be-nya are. Kenapa are? Perhatikan, ini sama halnya dengan dua orang, you and I. Dua orang, kalau dia dua orang lebih dari satu, maka kita hukum dia atau kita akan katakan dia sama dengan kami atau kita. Gitu ya. Jadi apa linking to be dari kita atau we? Linking to be-nya adalah are. Jadi you and I itu linking to be-nya adalah are. Beda ya kalau dipisah you are, sedangkan I am. Tapi kalau digabung you and I itu sama halnya dengan kita, maka linking to be-nya adalah are. Oke, kemudian busy itu adalah kata sifat, makanya kalian harus menaruhkan linking to be berupa are di sana. Mudah-mudahan bisa dipahami contoh yang kedua ini. Oke. Contoh yang kedua kita baca sekali lagi. You and I are busy. You and I are busy. Oke, itu contoh yang kedua. Kemudian kita lanjut ke contoh yang ketiga, yaitu you're very diligent. Sekali lagi, you're very diligent. Oke, perhatikan kata you, kemudian linking to be-nya are, very diligent. Apa arti very? Very itu artinya sangat, itu tambahan ya, tambahan memperjelas. Kemudian diligent itu adalah adjektif, makanya kalimat ini harus ada linking to be-nya. So, kalian akan katakan, kalau kalian ingin mengucapkan kamu sangat rajin, harus kalian taruhkan linking to be. Jangan sampai kalian mengucapkan you very diligent. Nah, salah. Yang benar adalah you're very diligent. Itu yang benar ya. Oke. Kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Oke, contoh yang keempat. Perhatikan contoh yang keempat. The students are hungry. Kalau kalian menggunakan pronunciation, maka the students are hungry, maka kalian akan baca the students are hungry. Sekali lagi, the students are hungry. Dari mana sih kok langsung the students are hungry? Perhatikan students, huruf terakhirnya adalah S, kemudian setelahnya R yaitu huruf vokal, maka itu harus digabung. Tapi perhatikan huruf kata R.
Kata R itu R kalau di tengah-tengah itu nanti kalau pembahasan cara pelafalan R itu tidak dibaca, R itu tidak dibaca, maka huruf S langsung dia ke huruf yang terakhir yaitu huruf E. Maka kalian akan ucapkan the students are hungry. The students are hungry. Huruf S ini dibaca Z ya. The students are hungry. Nah, kayak gitu. Oke, tapi kalau kalian tidak mampu masih mengucapkannya, tidak apa-apa, ucapkan secara manual saja. The students are hungry. Oke, kalau kalian mau menggunakan pronunciation, the students are hungry. Itu cara pengucapannya yang benar, oke? Kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah Adam was absent yesterday. Sekali lagi, Adam was absent yesterday. Nah, sekarang kalau saya menggunakan pronunciation, perhatikan pengucapannya. Adam was absent yesterday. Adam was absent yesterday. Nah, itu pengucapan kalau menggunakan pronunciation. Di mana word connectionnya di was dan absent. Jadi S-nya ketemu huruf A-nya kan pakai di abjad pakai A, berarti was up. S-nya berubah menjadi Z, was absent, kayak gitu ya. Adam was absent yesterday. Nah, itu ya yesterday. Nah, perhatikan kata yesterday. Itu kan ada huruf R di tengah ya. Jangan dibaca, itu blank word. Ada kata-kata yang blank word, tapi nanti itu kita bahasnya di pengucapan atau di pronunciation. Tapi karena ini ada contohnya, maka langsung saya kasih tahu. Jangan sampai kalian ucapkan yesterday. Oh, wrong, itu salah ya. Yang benar adalah yesterday. R-nya tidak dibaca. Adam was absent yesterday. Apa artinya? Artinya Adam tidak masuk kemarin, atau Adam malas kemarin, dia nggak masuk sekolah. Mungkin karena dia malas, dia ketiduran dan lain sebagainya. Maka kalian akan bilang Adam was absent yesterday. Nah, seperti itu ya. Contohnya satu lagi untuk adjektif biar kalian tambah paham. Kenapa di sana pakai was dulu sebelum kita lanjut? Karena ini sudah berlalu ada kata kemarin. Maka kita pakai bentuk linking to be yang lampau yaitu was dan were. Kenapa was? Ya karena Adam pasangannya adalah was. Gitu ya. Oke, sebenarnya nanti ikuti saja terus channel ini, nanti kalian akan dibimbing membahas mengenai tenses, kenapa pakai ini, kenapa pakai itu, dan seterusnya. Nanti saya akan ajak kalian memahami tenses baik verbal maupun nominal, baik aktif maupun passive voice. Jadi terus ikuti channel ini, mudah-mudahan ini bermanfaat kepada kalian semua. Oke, satu lagi contoh yang akan kita buat untuk penggunaan linking to be ya. Pada adjektif, contoh yang terakhir adalah rain is tall. Sekali lagi, rain is tall. Oke, subjeknya adalah Rini, nama orang. Maka to be-nya adalah is, kita singkat Rini is menjadi rainis. Nah, gitu ya. Rain is tall. Apa artinya? Artinya Rini tinggi. Oke, sekali lagi artinya Rini tinggi. Oke, itu arti dari Rain is tall. Oke, kita sudah membahas penggunaan linking to be pada noun, kemudian pada adjective. Oke, bagi kalian yang tidak mengetahui kosakata yang ada pada contoh-contoh ini, kalian nanti bisa melihatnya di contoh kata sifat ya. Kata happy, busy, diligent, hungry, tall itu terletak pada part yang ketiga. Silahkan dihafal sebelum kalian lanjut ke video berikutnya. Jadi yang baru bergabung di video ini, kalian juga lihat video-video sebelumnya ya, agar kalian cepat bisa memahami part-part selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan dari penggunaan linking to be yang berikutnya. Kapan sih kita menaruhkan linking to be? Yang ketiga, kita menaruhkan linking to be apabila kalimat tersebut mengandung preposition atau kata depan. Kata depan di sini saya belum membagikan kalian kosakata apa yang termasuk dalam kata depan. Tapi asal kalian tahu saja untuk di contoh ini kata depan yang kita berikan. Oke, mungkin saya akan memberikan kalian
vocabularies lagi atau kosakata nanti di part yang ke berapa. Kalau sekarang part yang ke 10 ya, mungkin saya akan berikan di part 12 insyaallah. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu penggunaan linking to be pada kata depan atau preposition. Kita langsung ke contoh yang pertama. The parcel is for you. The parcel is for you. Nah, sekarang kita perjelas lagi. The parcel is for you. Kalau gunakan pronouns, the parcel is for you. Nah, apa artinya? Artinya bingkisan ini untukmu. Nah, bingkisan ini untukmu. Di mana prepositionnya? Ya, setelah linking to be-nya itu sendiri, yaitu kata for. For itu termasuk kata depan. Oke, makanya sebelum kata depan tersebut harus ditaruhkan linking to be berupa is. Kenapa is? Karena parcel itu untuk benda, sama halnya dengan nama orang. Kalau dia satu, maka kita berikan dia linking to be berupa is. The parcel is for you. L kemudian is gabung jadi satu, parcel is, kayak gitu ya. The parcel is for you. Itu contoh yang pertama. Jadi sudah temukan kata depannya yaitu for. Contoh yang kedua, Tom and Larry were with me this morning. Sekali lagi, saya akan pelan-pelan. Tom and Larry were with me this morning. Oke, itu ya. Apa artinya? Perhatikan setelah kata were, mana linking to be-nya di sini? Of course, linking to be-nya adalah were. Berarti setelah were pasti itu preposition, karena kita sedang membahas contoh preposition. Jadi preposition di sini pada contoh yang kedua adalah with. Apa arti with? Arti with adalah bisa berarti dengan, bisa berarti bersama. Oke, jadi Tom and Larry were with me this morning. Artinya Tom dan Larry bersama, oke, were-nya tidak diartikan, bersama saya pagi ini. Kenapa kita menggunakan were? Ingat, bentuk lampau dari linking to be itu ada was dan ada were. Karena ini dia mengatakan pagi ini, berarti itu dia sudah bercerita bahwa Tom dan Larry bersamanya pagi ini. Berarti dia berbicara tidak pada saat itu, tapi pada saat yang lain. Berarti ini sudah terjadi, maka kita gunakan kata were. Kenapa were? Karena lebih dari satu orang, yaitu Tom dan Larry. Mudah-mudahan bisa dipahami, oke? Jadi Tom and Larry were with me this morning. Gitu. Jangan sampai kita pakai are. Kenapa? Karena ini sudah terjadi atau sudah lampau. Jadi yang sudah lampau gunakan was dan were. Tapi untuk pembahasan menggunakan lampau atau tidak lampau itu sebenarnya pembahasannya nanti di tenses. Tetapi untuk saat ini agar kalian tahu saja ya penggunaan linking to be-nya. Oke. Kita berikan contoh sedikit lagi agar lebih paham lagi mengenai penggunaan linking to be pada kata depan. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Ali is from Egypt. Sekali lagi saya akan pelan. Ali is from Egypt. Nah, kayaknya ada yang bingung mas ini, apa sih Egypt? Kayaknya banyak yang tidak tahu Egypt itu adalah kota Mesir ya. Tapi Mesir dalam bahasa Inggris itu disebut dengan Egypt. Jadi Ali is from Egypt artinya Ali dari Mesir. Mana kata depan di sini atau mana prepositionnya? Prepositionnya setelah linking to be, berarti linking to be-nya di sini is, maka kata depannya tentu saja adalah from. Jadi kalian sudah mendapatkan linking, bukan linking to be tapi preposition ada 3, ada for, ada with, kemudian ada from, itu merupakan kata depan. Oke. Sekali lagi contoh yang ketiga kita baca together bareng-bareng. Ali is from Egypt. Ali is from Egypt.
Apa Egypt? Mesir. Ali dari Mesir. Oke. Kemudian kita lanjut ke contoh yang keempat. Contoh yang keempat adalah, saya akan pelan. The post office is next to the bank. Sekali lagi. The post office is next to the bank. Nah, gitu ya ngomongnya. Kalau tidak gunakan pronunciation atau tidak menggunakan penyambungan kata, maka kalian baca patah-patah kayak gini. The post office is next to the bank, kayak gitu. Tapi kalau menggunakan pronunciation atau penggunaan pelafalan, maka the post office is. Nah, ini perhatikan, post kemudian office ini bisa di word connection kan menjadi the post office. Office bergabung dengan is karena office kata terakhirnya konsonan office, meskipun di sini huruf e tapi office kan huruf terakhirnya kedengaran huruf s. Kalau huruf s biasanya diubah menjadi huruf z. Kenapa? Karena bergabung dengan linking to be is. Makanya kalau menggunakan pengucapan yang benar, maka kalian akan ucapkan the post office is. Nah, kayak gitu. Office is, offices, kayak gitu, yes. Next to the bank. The post office is next to the bank. Itu. Nah, di sekarang mana preposition di sini? Preposition pada contoh ini adalah kata next to. Apa arti kata next to? Oke, next to artinya di sebelah. Itu ya, next to, di sebelah. Berarti the post office is next to the bank, artinya kantor pos di sebelah bank. Itu artinya ya, kantor pos berada di sebelah bank. Itu artinya dari contoh yang ini. Oke, kemudian satu lagi agar kalian tambah paham. Contoh yang terakhir adalah, contoh yang terakhir adalah the book is on the table. Sekali lagi, the book is on the table. Kalau saya tidak menggunakan pelafalan atau pronunciation, maka kita akan baca the book is on the table. Oke, sekarang kita bahas. Di sini kata depannya adalah on setelah is. Kenapa kita gunakan is? Karena the book. Oke, the book itu tidak ada huruf s di sana, maka benda itu satu jumlahnya, maka kita gunakan is. Terkecuali kalau ada huruf s, maka kita gunakan, ingat kita gunakan are. Masih ingat ya, insyaallah. Karena baru saja tadi kita bahas, maka coba gunakan sering-sering, gunakan pelafalan atau pronunciation agar kalian seperti orang yang sudah mahir berbahasa Inggris. Kan sudah diberikan ilmunya tadi ya, konsonan vokal disambung, kemudian vowel atau vokal disambung. Jadi the book is on the table. Book is on. Jadi S-nya berubah menjadi EZ, kemudian digabung dengan on, jadi the book is on the table. Kayak gitu ya. Apa artinya? Artinya adalah buku itu di atas meja. Jadi kalau kalian mengucapkan nanti yang ada kata di atas, maka sebelumnya itu taruhkan linking to be sesuai dengan linking to be dari kalimat tersebut. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan ke penggunaan linking to be berikutnya. Linking to be yang keempat kita gunakan pada above or place. Apa itu above? Above itu adalah kata keterangan of place. Place itu adalah tempat. Above or place artinya kata keterangan tempat. Mana saja yang kata keterangan tempat? Coba simak contoh di bawah ini. Contoh yang pertama, kita akan bilang Paramita is upstairs. Paramita is upstairs. Itu contoh yang pertama. Apa artinya? Paramita di lantai atas. Oke, jadi upstairs
itu merupakan adverb of place atau keterangan tempat, di mana upstairs artinya di lantai atas gitu ya. Jadi taruhkan, jangan sampai kalian ucapkan Paramita upstairs. No, itu salah ya. Yang benar Paramita is upstairs. Seperti itu ya. Paramita di lantai atas, itu artinya. Kemudian contoh yang kedua, Hasan is there. Sekali lagi, Hasan is there. Mana adverb of place-nya di sini? Yaitu kata there. Apa arti there? Artinya di sana. Berarti Hasan is there artinya Hasan di sana. Kalau kamu mau bilang, kalau kalian ingin mengucapkan saya di sana, maka kamu akan bilang I'm there. I'm there. Jangan sampai I there. Yang benar I'm there. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian contoh yang ketiga adalah the students are in the class. Atau kalau kita tidak menggunakan pronouns, maka the students are in the class. Artinya para siswa di kelas. Nah, sekarang adverb of place-nya adalah terletak pada kata in, yaitu in artinya di. Jadi kalau kita mengucapkan ada kata di-nya, maka taruhkan linking to be di sana. Mana linking to be pada kalimat ini? Linking to be di sini berupa are. Kenapa are? Karena students, siswanya lebih dari satu. Oke, jadi kita gunakan are. Para siswa di kelas, the students are in the class, atau the students are in the class. Begitu ya, jangan sampai kalian ucapkan the students in the class. Wrong. Yang benar the students are in the class, atau gunakan pelafalan yang benar the students are in the class. Seperti itu ya. Saya berikan satu contoh lagi biar kalian tambah paham. Nanti saya akan berikan kalian kosakata berupa preposition atau kata depan, mana saja kata depan, mana saja adverb of place. Tapi untuk saat sekarang ilmunya dulu ya. Nanti mungkin kalian mau cari sendiri, itu bagus banget, perkembangan kalian sangat cepat. Tapi kalau kalian ingin menunggu penjelasan dari saya, tunggu sampai nanti saya akan berikan kalian ada waktunya. Oke? Contoh yang terakhir untuk penggunaan linking to be pada adverb of place adalah Miranda is outside. Miranda is outside. Oke. Apa artinya? Artinya Miranda di luar. Mana adverb of place-nya? Outside. Oke, itu outside artinya di luar. Jadi Miranda di luar. Atau kalau kamu mau bilang saya di luar, berarti I'm outside. Jangan I outside. Wrong. Yang benar I'm outside. Kalau contoh di sini Miranda is outside. Jadi gitu ya. Miranda di luar. Miranda linking to be-nya adalah is, nama orang is karena satu ya. Oke, jadi setelahnya itu adalah adverb of place outside, maka di sana pasti ada linking to be berupa is karena Miranda. Miranda is outside. Oke, kemudian kita lanjutkan ke penggunaan linking to be berikutnya. Linking to be digunakan juga pada kata numeral. Numeral atau numbers. Apa itu numeral? Numeral adalah bilangan, di mana numeral itu ada dua, ada nanti namanya cardinal numbers dan ada namanya ordinal number. Kalau cardinal numbers itu 1, 2, 3 itu bilangan biasa, sedangkan kalau ordinal numbers atau ordinal numerals itu adalah bilangan bertingkat seperti pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Itu disebut dengan ordinal number. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan lihat contoh di bawah ini. Contoh yang pertama, we're one group.
Sekali lagi, were one group. Oke, perhatikan kata we dan are itu kalau disingkat kita bilangnya were. Setelahnya itu adalah kata bilangan yaitu one, di mana one itu artinya satu, maka itu merupakan cardinal numbers. Makanya kita taruhkan linking to be berupa are. Kenapa are? Karena we. Oke, jadi apa artinya were one group? Artinya kita satu kelompok atau satu grup. Oke, jadi nanti kalau kalian melihat ada bilangan, maka silahkan ditaruhkan linking to be di kalimat tersebut. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke contoh yang kedua, atau ini kita anggap saja contoh yang terakhir karena durasinya terlalu panjang. Kalau kita banyak contohnya maka cukup dua saja untuk cardinal numbers. Contoh yang terakhir untuk bilangan atau numeral adalah Today is the 4th of March 2021. Sekali lagi, today is the 4th of March 2021. Perhatikan linking to be pada kalimat tersebut. Linking to be-nya adalah is. Oke, kenapa is? Karena today itu menunjukkan hari ini, maka kita gunakan linking to be yang belum lampau atau belum terjadi. Kenapa ndak are? Kenapa enggak am? Karena today itu hari ini sama kita hukum dia dengan nama orang. Jadi to be dari nama orang adalah is. Kemudian perhatikan kata fourth, the fourth. Dan kata setelahnya adalah of. Ingatkan Senin ketemu vokal, katanya digabung atau kita menggunakan word connection. Jadi fourth dan of kita akan katakan fourth of. Oke, seperti itu ya. TH itu dibacanya D seperti suara dal, jadi fourth of. Jadi today is the 4th of March 2021. Oke, di sana fourth itu artinya keempat dan itu merupakan ordinal numbers. Oke, bagi kalian yang belum memahami cardinal dan ordinal numbers, silahkan berkomentar di kolom komentar apakah perlu atau tidak perlu kita bahas. Jika kalian menganggap itu perlu, maka kita akan bahas di channel YouTube kita ini. Oke, dan perhatikan kata 2021. 2000 itu bahasa Inggrisnya adalah 2000, kemudian 2001 kita boleh mengatakan 21 atau 21. Jadi di bahasa Inggris suara T sama Y itu biasanya bisa diubah menjadi suara N. Seperti internet itu bisa diubah menjadi internet. Nah, jadi suara T kadangkala orang British itu merubahnya menjadi suara N. Seperti 20 diubah menjadi 20. Oke, kalau kita bilang 2001 boleh kita ucapkan 21, atau boleh juga kita ganti menggunakan huruf N. 20 berubah menjadi 20, 21, 22, 23 dan seterusnya. Jadi nanti jika kalian mendengar kata 21, maka itu maksudnya adalah 21. Jadi jangan salahkan orang kalau dia mengatakan 21 bukan 21. Oke. Jadi apa arti contoh pada contoh yang kedua ini? Today is the 4th of March 2021. Artinya adalah hari ini tanggal 4 bulan Maret 2021. Itu artinya ya. Atau bisa saja kita mengartikan hari ini hari keempat dari bulan Maret. Off itu artinya dari, off itu menunjukkan dari. Tapi nanti kalau kalian mau mengucapkan tanggal dalam bahasa Inggris, kita menggunakan ordinal number bukan cardinal numbers. Oke. Nanti makanya ordinal dan cardinal number itu juga perlu dipahami. Jadi bagi kalian yang belum paham, silahkan pelajari dulu cardinal dan ordinal number biar kalian tidak salah mengucapkan tanggal
dalam bahasa Inggris. Oke, insya Allah bisa dipahami. Kita lanjutkan ke penggunaan linking to be yang terakhir. Yang terakhir, linking to be digunakan pada kata kerja atau verb. Nah, di sini perlu kalian pahami, kata kerja itu ada yang verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing. Ketika kita berbicara linking to be masuk ke kata kerja, maka kata kerja yang bisa dimasuki oleh linking to be adalah verb ing dan verb 3 atau verb yang ketiga. Apa itu verb ing dan apa itu verb 3? Verb ing itu adalah kata kerja yang menunjukkan kata sedang pada kalimat aktif. Kemudian nanti verb 3 itu menunjukkan kata kerja yang berarti sudah atau bisa diartikan juga di. Nanti untuk lebih jelasnya nanti, tapi verb 3 itu digunakan di kalimat pasif. Oke, untuk lebih jelasnya maka kita akan lihat contoh di bawah ini. Oke. Contoh yang pertama, saya sedang membaca buku sekarang. Bahasa Inggrisnya adalah I'm reading the book now. Sekali lagi, I'm reading the book now. Perhatikan kata am di sana, ingat itu kepanjangan dari kata I am. Setelahnya adalah reading. Kata aslinya adalah read yang artinya membaca, tapi karena kita ingin mengucapkan sedang membaca, maka kita tambahkan ing di akhirnya menjadi reading, seperti itu. Dan setelahnya ada kata waktu yaitu now yang artinya sekarang. Jadi I'm reading the book now artinya saya sedang membaca buku sekarang. Kalau dihilangkan kata sekarangnya juga tetap kita menggunakan tidak kita menggunakan was ya. Karena ucapan kita itu kita ucapkan pada saat itu maksudnya. Jadi boleh kita katakan I'm reading the book, cuma itu saja, atau I'm reading the book now, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah I was reading the book yesterday. Sekali lagi, I was reading the book yesterday. Artinya, saya sedang membaca buku kemarin. Oke, perhatikan kata kemarin itu menunjukkan lampau, maka kita menggunakan linking to be yang lampau yaitu was. Kenapa was? Karena I pasangannya adalah was, maka kita akan bilang I was reading the book yesterday, seperti itu. Sebenarnya nanti ini akan kita pelajari secara mendetail di tenses aktif. Nah, apa contoh pertama? Itu menggunakan present continuous namanya. Kemudian contoh yang kedua ini menggunakan past continuous. Tapi untuk sementara agar perlu dipahami saja, kalau kita ingin mengucapkan kata sedang, baik sudah terjadi maupun pada saat itu, maka kita harus menaruhkan linking to be di kalimat tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kemudian dua contoh lagi, yaitu saya ingin memberikan kalian contoh penggunaan linking to be pada verb 3. Ingat, kalau kalian melihat linking to be pada verb 3, maka kalimat itu namanya kalimat passive voice. Oke, kalimat pasif. Tapi nanti perlu kita bahas lebih lanjut passive voice. Karena kenapa? Karena tidak semua kata kerja bisa diubah menjadi passive voice. Nanti itu ada pembahasan tersendiri, tapi untuk saat ini saya akan berikan contoh sederhana dulu. Oke. Contoh yang ketiga adalah pintu itu ditutup oleh saya setiap hari. Apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya adalah
The door is closed by me every day. Sekali lagi, the door is closed by me every day. Nah, sekarang kita bahas. Kalau kita ingin mengatakan kata kerja yang berawalan di, misalkan ditutup, dibaca, dibuka, maka kita menggunakan verb yang ketiga. Perhatikan kata closed. Di sana menggunakan verb yang ketiga. Verb satunya adalah close. Tapi karena kita ingin mengatakan ditutup, maka kita menggunakan verb 3, dan sebelumnya itu harus kita taruhkan linking to be. Perhatikan linking to be yang ada pada kalimat ini. Linking to be-nya adalah is. Kenapa is? Karena ada kata setiap di kalimat tersebut. Kalau ada yang mengatakan kata setiap hari, setiap bulan, setiap minggu, maka yang kita gunakan adalah simple present. Dan tentu saja itu menunjukkan waktu sekarang. Karena ini past voice, maka di sana kita menaruhkan linking to be yang digunakan pada saat sekarang, yaitu is, bukan was. Mudah-mudahan bisa dipahami, tapi nanti agar lebih jelasnya nanti kita akan bahas di pembahasan past voice. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang terakhir, yaitu buku itu sedang dibaca oleh saya sekarang. Oke, sekali lagi contohnya adalah buku itu sedang dibaca oleh saya sekarang. Perhatikan kata dibaca. Karena di sana menggunakan imbuhan di, maka kalimat itu mengandung past voice. Dan kalau past voice, semua kata kerja pada past voice itu menggunakan verb yang ketiga. Meskipun di sana di contoh tersebut ada mengatakan sedang dibaca oleh saya. Tetapi karena awalannya menggunakan di, maka kita tidak menggunakan verb ing, tapi kita menggunakan verb yang ketiga. Kenapa? Karena kalimat itu bukan kalimat aktif, tapi kalimat pasif. Jadi, apa bahasa Inggris dari buku itu sedang dibaca oleh saya sekarang? Bahasa Inggrisnya adalah the book is being recited by me now. Sekali lagi, the book is being recited by me now. The book is being recited by me now. Perhatikan kata setelah is. Di sana ada kata being. Nah, kenapa di sana ada being? Karena ini kalimat pasif dan ada kata sedang, maka kalau di kalimat aktif verbnya ditambahkan ing. Tapi kalau kalimat pasif, jika kita mengatakan sedang, kita tidak menggunakan verb ing, tapi tetap verb 3, tapi kita taruhkan kata being yang menunjukkan arti sedang pada kalimat pasif. Jadi itu ilmunya, tapi kalau mau lebih jelas, tentu saja itu di pembahasan kalimat past voice. Jadi nanti akan kita bahas, ada waktunya setelah part-part berikutnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu penjelasan untuk linking to be, auxiliaries, is, are, was, were digunakan pada apa saja sudah kita bahas. Silahkan dipelajari kembali dan langsung dipraktikkan. Mudah-mudahan ilmu itu bermanfaat kepada kalian semua. Nanti kita ketemu di part selanjutnya. Insya Allah kita akan bahas part of speech. Setelah part of speech, kita akan bahas kembali auxiliaries berikutnya, yaitu do, does, and did. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai ketemu di part selanjutnya. Terus ikuti channel ini agar ilmu kalian tambah banyak lagi dan kalian tidak ketinggalan pelajaran berikutnya. Thank you so much for your attention. See you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.